Di tengah hiruk-pikuk kota besar yang setiap hari penuh dengan suara klakson, teriakan pedagang kaki lima, dan langkah cepat orang-orang yang sibuk dengan urusannya masing-masing. Ada seorang pemuda bernama Andi. Usianya masih muda, baru menginjak 23 tahun, tapi hidup sudah mengajarkannya begitu banyak luka. Ia tak pernah merasakan manisnya bangku kuliah, bahkan bangku SMA pun tidak bisa ia nikmati sampai lulus. Sejak kecil Andi sudah terbiasa hidup keras, terbiasa tidur di emperan toko, terbiasa makan seadanya, dan terbiasa menerima tatapan rendah dari orang-orang di sekitarnya. Setiap pagi, sebelum matahari benar-benar muncul, Andi sudah mendorong gerobak kecil peninggalan ayahnya yang sudah karatan dan berderit kalau dipaksa jalan terlalu cepat. Gerobak itu sudah seperti teman setia, menemaninya mencari botol plastik, kardus bekas, dan besi rongsokan yang bisa dijual ke pengepul. Dengan gerobak itulah Andi bertahan hidup. Kadang hasilnya cukup untuk sekadar makan nasi bungkus 2 kali sehari. Kadang hanya cukup untuk membeli sebungkus mie instan yang harus dibagi untuk sarapan dan makan malam sekaligus. Orang-orang di jalanan sering menoleh dengan tatapan jijik saat Andi lewat. Ada yang pura-pura menutup hidung, ada yang sengaja menggerutu keras, seakan kehadirannya mengganggu. Anak-anak kecil yang sedang bermain sering menunjuk-nunjuk sambil tertawa. Lihat, ada pemulung, bau, sementara orang tua mereka hanya diam, seolah itu memang hal wajar. Di antara keramaian kota, Andi seperti bukan siapa-siapa. Ia hanyalah bayangan yang selalu ada, tapi tidak pernah dianggap. Namun meskipun begitu, Andi jarang sekali membalas dengan marah. Ia hanya tersenyum, senyum yang pahit dan dipaksakan. Di dalam hatinya, ada tekad yang selalu ia bisikan pada dirinya sendiri. Suatu hari nanti, hidupku pasti berubah. Suatu hari nanti, aku akan buktikan kalau orang yang diremehkan juga bisa berdiri sejajar dengan mereka yang kini menertawakan setiap langkah. Andi di jalan raya selalu penuh cerita. Kadang ia menemukan botol plastik di tempat sampah di pinggir jalan. Kadang ia harus masuk ke gang sempit yang bau menyengat karena sampah menumpuk. Tangannya yang kurus dan penuh luka terbiasa menyentuh apa saja tanpa jijik. Ia mengumpulkan barang-barang bekas itu dengan sabar, lalu menatanya di gerobak agar muat lebih banyak. Setiap kali gerobaknya penuh, ia merasa ada sedikit kebanggaan. Meski barang itu dianggap sampah bagi orang lain, bagi Andi itulah harapan. Andi tidak punya rumah yang layak. Ia hanya tinggal di gubuk kecil di pinggir rel kereta, berdinding triplek bekas dan beratapkan seng karatan. Kalau hujan deras, air menetes dari segala arah, membuat lantai tanah di dalamnya becek dan bau lumpur. Tapi bagi Andi, tempat itu tetap berarti. Di sanalah satu-satunya tempat ia bisa merebahkan badan setelah seharian lelah berkeliling kota. Kadang, kalau malam ia mendengar suara tikus berlarian. Kadang suara rel bergetar saat kereta lewat hanya beberapa meter dari gubuknya. Tapi Andi sudah terbiasa. Malam-malam panjang sering ia habiskan dengan menatap langit dari celah atap yang bolong. Ia memandangi bintang, membayangkan hidup yang berbeda. Ia membayangkan punya rumah yang kokoh, ada tempat tidur empuk, ada dapur dengan makanan hangat, ada seseorang yang menunggu kepulangannya dengan senyum. Semua itu hanya hayalan, tapi hayalan itulah yang membuatnya tetap kuat bertahan. Pernah suatu kali, Andi mencoba melamar pekerjaan di warung makan sederhana. Ia datang dengan baju lusuh, tapi wajah penuh harapan. Namun pemilik warung menolaknya mentah-mentah. "Maaf mas, tapi kami butuh pegawai yang bersih dan rapi. Kamu kan pemulung, nanti pelanggan bisa kabur." Begitu kata pemilik warung dengan wajah tidak enak. Kata-kata itu menusuk hati Andi dalam-dalam. Ia pulang dengan langkah gontai sambil menahan air mata yang hampir jatuh. Dari situlah ia semakin sadar dunia memandang rendah orang sepertinya. Tapi meskipun hidup terus menindasnya,
Andi tidak pernah kehilangan rasa syukur. Ia selalu berkata pada dirinya sendiri, masih ada orang lain yang lebih susah darinya. Masih ada anak kecil yang tidak punya orang tua. Masih ada orang tua renta yang harus mengemis di jalanan. Dibanding mereka, Andi masih bisa berdiri, masih bisa bekerja, masih bisa makan meski seadanya. Ia sering memberi sisa uang receh kepada anak jalanan yang lebih kecil, meskipun itu berarti ia harus menahan lapar lebih lama. Ada satu kejadian yang tidak pernah hilang dari ingatan Andi. Suatu sore ia sedang mengais sampah di dekat pasar. Lalu seorang ibu-ibu pedagang sayur tiba-tiba marah-marah. "Hei, jangan bikin kotor di depan lapak saya. Pergi sana!" bentak si ibu dengan nada tinggi. Orang-orang pasar menoleh dan ikut menertawakan Andi. Ia hanya diam, menunduk, lalu mendorong gerobaknya pergi. Tapi di dalam hati, ia berkata lirih, "Kenapa sih orang selalu lihat aku cuma dari luarnya? Aku juga manusia, sama seperti mereka." Hari-hari terus berjalan dengan pola yang sama. Bangun pagi buta, keliling kota, mengumpulkan barang bekas, menjualnya ke pengepul, lalu pulang dengan saku berisi beberapa lembar ribuan yang cepat habis untuk makan. Namun, di balik rutinitas yang kelihatan membosankan itu, Andi menyimpan satu keyakinan besar. Suatu hari nanti, jalan hidupnya pasti akan berubah. Ia tidak tahu kapan, ia tidak tahu bagaimana, tapi ia yakin Tuhan tidak mungkin menutup semua pintu untuknya. Keyakinan itu yang membuatnya terus melangkah, walaupun sering jatuh dan ditertawakan. Walaupun banyak orang bilang, "Pemulung mah nggak punya masa depan." Andi tetap percaya, masa depan bukan ditentukan oleh apa yang orang lain katakan, tapi oleh bagaimana ia berusaha. Dan tanpa disadari, tekad kuat dalam dirinya itulah yang pelen-pelen akan menuntunnya menuju pertemuan besar. Pertemuan yang kelak akan mengubah seluruh jalan hidupnya. Suatu sore yang agak mendung, Andi baru saja keluar dari sebuah gang sempit dengan gerobak yang mulai penuh. Keringat bercucuran di wajahnya, baju lusuhnya semakin kusam, terkena debu dan noda plastik kotor. Jalanan kota sore itu padat, suara klakson mobil bersahut-sahutan. Orang-orang terburu-buru ingin pulang ke rumah. Sebagian singgah di warung untuk membeli makan malam. Andi mendorong gerobaknya pelan. Sesekali berhenti ketika ada botol plastik tergeletak di pinggir jalan. Ia sudah terbiasa dengan tatapan heran atau jijik orang-orang. Dan hari itu pun tak ada yang berbeda. Sampai matanya tanpa sengaja melihat pemandangan yang jarang ia temui. Sebuah mobil mewah berwarna hitam mengkilap berhenti di depan sebuah dealer besar. Dealer itu terkenal di kawasan tersebut. Bangunannya megah dengan kaca lebar dan lampu terang benderang memamerkan deretan mobil baru yang berkilau. Dari mobil mewah itu, turunlah seorang wanita muda yang langsung menyita perhatian banyak orang. Ia mengenakan gaun elegan sederhana namun berkelas, wajahnya cantik dengan riasan tipis yang menambah pesonanya. Semua orang yang ada di sekitar dealer menoleh padanya dengan penuh rasa kagum. Beberapa karyawan dealer yang kebetulan ada di depan langsung memberi salam hormat. "Selamat sore Bu Nadia," ucap mereka hampir bersamaan. Andi yang sedang lewat berhenti sejenak, matanya tertuju pada wanita itu. Dari bisikan orang-orang sekitar, ia tahu nama wanita itu adalah Nadia, bos muda pemilik dealer mobil tersebut. Usianya mungkin tak jauh beda dengan Andi, tapi penampilannya benar-benar menunjukkan kelas yang berbeda. Anggun, percaya diri, dan berwibawa. Andi hanya berdiri mematung, merasa seakan dunia yang penuh warna tiba-tiba menghadirkan kontras di depannya. Nadia berjalan menuju pintu dealer dengan langkah mantap. Namun, tiba-tiba kakinya tersandung di ujung trotoar yang agak rusak. Ia hampir terjatuh ke depan. Refleks, Andi yang berdiri tak jauh segera melepaskan pegangan gerobaknya dan meraih lengan Nadia. Wanita itu sempat terhuyung, tapi beruntung bisa segera berdiri tegak kembali karena bantuan Andi. "Terima kasih, Mas,"
ucap Nadia dengan suara lembut, namun tegas. Senyum kecil tersungging di bibirnya. Senyum yang entah mengapa membuat dada Andi terasa hangat. Andi terdiam sejenak, jantungnya berdegup kencang, tangannya masih sedikit gemetar karena kejadian barusan. Ia tak pernah membayangkan akan bersentuhan dengan seorang wanita yang selama ini hanya bisa ia lihat dari jauh. Seorang wanita yang jealous berasal dari dunia yang berbeda. Dengan gugup, ia menjawab lirih, "Iya, sama-sama, Bu." Beberapa karyawan dealer yang melihat kejadian itu langsung menghampiri. Ada yang memegang tas Nadia, ada yang menanyakan keadaannya. Mereka menatap Andi sekilas dengan pandangan yang berbeda-beda. Ada yang heran, ada yang sinis. Bagi mereka, mungkin aneh melihat seorang pemulung lusuh menyentuh bos mereka. Namun Nadia tak menunjukkan sedikit pun rasa jijik atau marah. Ia justru masih menatap Andi dengan tatapan ramah sebelum akhirnya berjalan masuk ke dealer. Andi kembali ke gerobaknya, mencoba mengatur napasnya yang masih kacau. Dalam hati, ia berkata, apa barusan nyata atau cuma mimpi? Pertemuan kecil itu, meski hanya sebentar, meninggalkan bekas mendalam di hatinya. Ia tak bisa melupakan senyum Nadia, senyum yang seolah menembus segala dinding yang selama ini membatasi dirinya dengan orang-orang kaya. Malam itu, saat Andi duduk di gubuk kecilnya sambil mengunyah mie instan, pikirannya terus melayang pada kejadian sore tadi. Bayangan wajah Nadia muncul berulang-ulang. Ia merasa ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Bukan sekadar rasa kagum, tapi lebih dari itu, ada getaran halus yang membuatnya bingung sekaligus bahagia. Hari-hari berikutnya, tanpa ia sadari, langkah Andi sering membawanya melewati dealer itu. Awalnya hanya kebetulan, tapi lama-lama ia sengaja mengatur rutenya agar bisa melihat sekilas sosok Nadia dari kejauhan. Ia melihat bagaimana Nadia berbicara dengan karyawan, memeriksa laporan, atau melayani pelanggan penting. Ada wibawa sekaligus kelembutan yang terpancar dari gerak-geriknya. Andi tidak pernah berani mendekat lagi, apalagi menyapa. Ia hanya berdiri di pinggir jalan, berpura-pura sibuk mengikat kardus di gerobaknya. Padahal matanya dayam-dayam memperhatikan. Di dalam hati, Andi tahu dirinya tidak pantas berharap lebih. Dunia mereka terlalu jauh. Ia hanyalah seorang pemulung miskin dengan hidup seadanya. Sementara Nadia adalah wanita sukses, terhormat, dan dikelilingi kemewahan. Tapi perasaan itu tumbuh begitu saja, tanpa bisa ia kendalikan. Semakin sering ia melihat Nadia, semakin dalam pula rasa kagumnya. Namun ternyata Tuhan punya cara sendiri mempertemukan mereka kembali. Suatu siang yang panas, Andi sedang mendorong gerobaknya melewati jalan di depan dealer. Saat itu, ia melihat sekelompok anak muda berpakaian rapi sedang berdiri di trotoar. Mereka melihat Andi, lalu salah satu dari mereka tertawa keras sambil menunjuk. Lihat tuh, calon menantu idaman. Kerjaannya ngumpulin sampah, yang lain ikut menimpali. Iya, hati-hati nanti sampahnya diangkut semua sama dia. Haha, Andi menunduk, berusaha menahan rasa malu. Ia ingin cepat-cepat pergi, tapi gerobaknya tersangkut di trotoar yang pecah. Anak-anak muda itu malah makin menjadi-jadi. Ada yang pura-pura mengibaskan uang di depan wajah Andi, ada yang sengaja menendang botol plastik keluar dari gerobaknya. Hatinya perih, tapi ia hanya diam. Ia sudah terlalu sering diperlakukan begitu. Tiba-tiba terdengar suara wanita yang familiar, lantang, namun penuh wibawa. Hei, jangan begitu. Kalian tidak berhak merendahkan orang hanya karena pekerjaannya. Semua orang menoleh. Nadia berdiri tidak jauh dari situ, menatap tajam kelompok anak muda itu. Wajah mereka seketika berubah, canggung dan malu. Salah satu berusaha menjelaskan, "Maaf Bu, kami cuma bercanda." Bercanda yang merendahkan orang lain bukan bercanda, tegas Nadia. Nadanya tidak tinggi, tapi penuh ketegasan yang membuat siapapun tak berani membantah. Anak-anak muda itu
akhirnya diam dan segera pergi dengan wajah tertunduk. Andi berdiri kaku, tidak percaya dengan apa yang baru terjadi. Untuk pertama kalinya, ada orang membelanya, dan orang itu adalah Nadia. Wanita yang selama ini hanya ia kagumi dari jauh, ternyata peduli pada dirinya. Dengan gugup ia berkata, "Terima kasih, Bu." Nadia menoleh padanya, kali ini dengan senyum lembut. "Tidak usah berterima kasih, Mas. Setiap orang punya harga diri. Tidak ada yang berhak merendahkan. Kamu kerja keras. Itu jauh lebih terhormat daripada mereka yang cuma bisa menertawakan." Kata-kata itu menancap dalam di hati Andi. Ia tidak tahu harus membalas apa. Hanya bisa menunduk sambil menahan rasa haru. Sementara Nadia kemudian melanjutkan langkahnya masuk ke dalam dealer, meninggalkan Andi dengan perasaan campur aduk yang sulit dijelaskan. Sejak kejadian itu, pandangan Andi terhadap Nadia semakin berbeda. Ia bukan hanya melihat kecantikan dan kesuksesan, tapi juga kebaikan hati yang tulus. Ada rasa hangat yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Rasa yang membuatnya ingin lebih dekat, meski ia sadar jarak mereka terlalu jauh. Namun dalam diam, benih perasaan itu mulai tumbuh, perlahan tapi pasti. Di dalam hati, seorang pemulung yang selama ini selalu diremehkan dunia. Hari-hari setelah pertemuan itu, membuat hidup Andi terasa sedikit berbeda. Ia tetap mendorong gerobak setiap pagi, tetap mengais botol dan kardus dari tempat sampah, tetap diremehkan banyak orang yang menganggapnya hanya sampah masyarakat. Tapi di dalam hatinya ada sesuatu yang berubah. Sejak saat Nadia menegurnya dengan senyum lembut, ada rasa hangat yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Seakan dunia yang selama ini hanya memberi hinaan, kini memberinya sedikit ruang untuk bernafas. Andi memang tidak pernah berani mendekat ke dealer besar itu. Baginya, tempat semewah itu seperti dunia lain. Dunia yang tidak mungkin dimasuki oleh seorang pemulung. Jadi ia hanya berani melintas dari jauh. Kadang ia berhenti di seberang jalan pura-pura, mengikat karung, padahal matanya dayam-dayam memperhatikan ke arah dealer. Dari celah keramaian, ia sering melihat Nadia keluar dari mobil mewahnya, atau sedang berdiri di depan pintu dealer sambil berbicara dengan karyawan. Ada kalanya, ia hanya berdiri beberapa menit, lalu buru-buru pergi sebelum orang-orang menyadari ia sedang memperhatikan. Namun hidup selalu punya cara aneh untuk mempertemukan dua orang yang seolah mustahil bertemu. Suatu siang yang panas, ketika matahari terasa seperti menancapkan jarum di kulit, Andi mendorong gerobaknya dengan langkah gontai. Ia berhenti di dekat sebuah taman kecil di samping jalan, mencoba menghapus keringat dengan lengan bajunya yang lusuh. Di saat itu, datanglah sekumpulan anak muda berpakaian rapi. Tampaknya mahasiswa atau anak orang kaya yang sedang nongkrong. Mereka melihat Andi dan langsung melemparkan tatapan merendahkan. Salah satu dari mereka bersuara keras, sengaja agar terdengar orang lain. Lihat tuh, pekerjaan idaman masa depan. Pemulung, cita-citanya jadi raja sampah. Hahaha, yang lain ikut menimpali. Ya, siapa tahu nanti bisa buka kerajaan kardus kan? Gelak tawa mereka meledak, membuat orang-orang yang lewat menoleh. Ada yang tersenyum simpul, ada yang cuek, ada juga yang ikut menertawakan. Andi hanya menunduk, berusaha menguatkan diri. Ia sudah terlalu sering menghadapi situasi seperti ini. Tapi setiap kali tetap saja hatinya terasa perih. Anak-anak muda itu semakin menjadi-jadi. Ada yang mendekat, lalu menendang salah satu botol plastik dari gerobak Andi hingga jatuh berguling ke jalan. Ada juga yang pura-pura menutup hidung sambil berkata keras, "Aduh, baunya, jangan dekat-dekat, nanti ketularan miskin." Orang-orang di sekitar mulai tertawa lagi. Andi berusaha menahan geram, tapi ia tahu kalau melawan hanya akan memperburuk keadaan. Jadi ia memilih diam, memungut botol yang terlempar, lalu kembali mengikat karungnya. Namun tak disangka, tiba-tiba suara tegas terdengar dari belakang mereka. Suara yang familiar di telinga Andi,
Suara yang sebelumnya pernah membuatnya hangat. "Cukup, jangan begitu." Semua orang sontak terdiam. Sekelompok anak muda itu menoleh. Dan betapa terkejutnya mereka ketika melihat seorang wanita cantik berdiri tak jauh dari situ. Nadia, dengan pakaian formal rapi dan wajah penuh wibawa, sedang menatap mereka dengan mata tajam. Kalau kalian menganggap diri kalian berpendidikan, seharusnya tahu bagaimana menghormati orang lain. Jangan merendahkan orang hanya karena pekerjaannya berbeda dengan kalian, kata Nadia lantang. Suaranya tidak keras, tapi penuh ketegasan yang membuat anak-anak muda itu membeku. Salah satunya mencoba tertawa canggung. "Maaf Bu, kami cuma bercanda." Bercanda itu harusnya bikin orang senang, bukan bikin orang lain sakit hati, balas Nadia cepat. Ucapannya membuat orang-orang yang tadinya menonton ikut terdiam. Ada yang tersenyum kecil, ada yang malah terlihat kagum dengan keberaniannya. Anak-anak muda itu tidak berani membantah lagi. Mereka saling pandang, lalu pergi dengan wajah tertunduk, meninggalkan Andi yang masih berdiri kaku di samping gerobaknya. Andi tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Tidak pernah dalam hidupnya ada orang kaya yang membelanya, apalagi seorang wanita seperti Nadia. Ia merasa bingung harus bagaimana. Dengan gugup, ia hanya bisa berkata pelan, "Terima kasih, Bu." Nadia menoleh padanya. Kali ini dengan tatapan lembut. "Tidak perlu berterima kasih, Mas. Kamu bekerja keras. Itu jauh lebih mulia daripada orang yang hanya bisa menertawakan." Setelah berkata begitu, ia tersenyum tipis lalu melangkah pergi menuju dealer. Andi masih berdiri di tempat, tubuhnya kaku seperti batu. Kata-kata Nadia berulang kali terngiang di kepalanya. Pekerjaan yang selama ini membuatnya diremehkan, pekerjaan yang selalu dianggap hina. Ternyata ada orang yang mau melihatnya dengan cara berbeda. Sejak hari itu, ada semacam semangat baru yang tumbuh di dalam dirinya. Ia merasa harga dirinya sedikit terangkat. Hari-hari setelah kejadian itu menjadi berbeda. Andi tidak lagi sekadar lewat di depan dealer hanya untuk melihat Nadia. Ada kalanya, jika kebetulan Nadia berada di luar, ia menyempatkan diri untuk sekadar mengucapkan salam dari jauh. "Sore Bu," katanya dengan suara pelan. Dan Nadia selalu membalas dengan senyum atau anggukan. Sekecil apapun, bagi Andi itu terasa besar. Perasaan itu semakin lama semakin tumbuh. Setiap kali Nadia menoleh padanya, ada sesuatu yang bergetar dalam dada Andi. Ia tahu, ia tidak boleh berharap banyak, tapi perasaan itu muncul begitu saja, tanpa bisa dicegah. Kadang ketika malam tiba, saat ia berbaring di gubuk reotnya, ia memejamkan mata dan bayangan Nadia muncul begitu jelas. Senyum itu, tatapan itu, kata-kata sederhana yang membuatnya merasa berharga. Semua terulang kembali dalam pikirannya. Andi tidak tahu apa yang dirasakan Nadia. Mungkin baginya, semua itu hanya hal kecil, hanya sikap manusiawi biasa. Tapi bagi Andi, itu adalah titik awal. Sebuah tanda bahwa dunia yang berbeda ternyata bisa bersinggungan walau hanya sebentar. Dunia mewah yang selama ini terasa tak terjangkau, tiba-tiba memberikan sedikit cahaya kepada dunia gelapnya yang penuh debu dan sampah. Namun dalam diam, Andi juga tahu dirinya harus berhati-hati. Dunia mereka benar-benar berbeda. Ia hanyalah seorang pemulung miskin yang bahkan untuk makan pun sering kesulitan. Sementara Nadia adalah seorang bos dealer mobil, wanita muda sukses dengan kehidupan serba berkecukupan. Perbedaan itu bagaikan langit dan bumi. Meski begitu, Andi tidak bisa menolak rasa hangat yang terus tumbuh dalam hatinya. Ia mencoba menepis, mencoba berkata pada dirinya bahwa ini hanya kagum biasa. Tapi setiap kali ia melihat Nadia, keyakinan itu runtuh lagi. Sejak itu, hubungan mereka mulai terjalin walaupun masih sangat tipis. Tidak ada obrolan panjang, tidak ada kedekatan nyata, hanya sapaan singkat, tatapan yang bertemu, dan senyum
yang terasa lebih berarti daripada kata-kata. Dunia mereka memang berbeda. Tapi di titik itu, Andi merasa setidaknya ia pernah merasakan sesuatu yang indah, sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Dan tanpa disadari, pertemuan-pertemuan kecil itu perlahan membuka pintu menuju jalan yang lebih besar. Jalan yang penuh risiko, jalan yang bisa menghadirkan kebahagiaan sekaligus luka mendalam. Dunia mereka mungkin berbeda, tapi takdir sedang menyiapkan sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar perbedaan. Nadia adalah sosok wanita yang di mata banyak orang terlihat sempurna. Usianya masih muda, cantik, sukses, dan disegani banyak orang. Setiap kali ia berdiri di depan dealer mobilnya, karyawan-karyawan selalu memberi hormat penuh kagum. Tetapi di balik senyum manisnya yang selalu ia pajang, ada hati yang begitu rapuh. Nadia sudah menikah dengan seorang pria bernama Rudy, seorang pengusaha yang sibuk dengan banyak cabang bisnis. Di awal pernikahan, Nadia pikir ia sudah menemukan kebahagiaan. Tapi kenyataan berkata lain. Suaminya lebih banyak menghabiskan waktu di luar kota, urusan rapat, pertemuan, atau perjalanan bisnis. Bahkan, saat di rumah pun, Rudy sering sibuk dengan laptop dan telepon genggamnya. Nyaris tidak pernah memberi perhatian pada istrinya. Awalnya Nadia berusaha mengerti, mencoba memaklumi bahwa suaminya bekerja keras demi masa depan mereka. Tapi lama-kelamaan, rasa sepi itu mulai menggerogoti hatinya. Malam-malam panjang, ia lalui hanya dengan menatap kosong ke arah ranjang yang dingin. Kadang ia terbangun tengah malam, berharap ada seseorang yang menyelimuti tubuhnya, menenangkannya dengan kalimat sederhana, "Aku di sini untukmu." Sayangnya, itu hanya ada dalam imajinasinya. Suaminya jarang ada. Dan jika ada pun, suasananya kaku. Rudy seakan lebih mencintai pekerjaannya daripada istrinya. Di tengah kekosongan hati itulah, sosok Andi muncul. Seorang pemuda sederhana yang bahkan tidak pernah ia bayangkan akan hadir dalam kehidupannya. Pemulung yang dulu hanya dilihat dari jauh, kini mulai menjadi bagian kecil dari hari-harinya. Semua berawal dari pertemuan singkat dan keberanian Andi menolongnya saat hampir terjatuh. Kejadian sederhana itu justru membuat Nadia merasa diperhatikan, hal yang bahkan tidak lagi ia dapatkan dari suaminya. Seiring waktu, pertemuan mereka semakin sering terjadi. Awalnya hanya kebetulan. Andi lewat di depan dealer, Nadia yang kebetulan keluar kantor, lalu saling menyapa. Namun perlahan-lahan, hubungan itu tidak lagi sebatas kebetulan. Nadia sengaja memperhatikan gerobak kayu yang biasa Andi dorong. Ia bahkan pernah memanggil Andi hanya untuk menanyakan kabarnya. "Mas Andi, hari ini capek enggak? Panas sekali." "Ya," begitu katanya, sambil tersenyum ramah. Bagi Andi, ucapan sederhana itu lebih berharga daripada sekantong uang receh. Ia merasa ada orang yang benar-benar peduli. Andi sendiri berusaha menjaga jarak. Ia sadar betul siapa dirinya dan siapa Nadia. Mereka seperti langit dan bumi. Andi hanyalah pemuda yang hidup dari botol bekas. Sedangkan Nadia adalah bos dealer mobil mewah dengan gaya hidup yang tak mungkin bisa ia jangkau. Tapi semakin ia mencoba menjauh, semakin ia merasa tertarik. Setiap kali mengingat senyum Nadia, ada rasa hangat di dadanya. Ia pun sering merasa bersalah karena ia tahu wanita itu sudah bersuami. Namun hati memang sulit diatur. Nadia juga sadar ada yang salah dengan perasaannya. Ia istri orang. Ia tahu batasan. Tapi setiap kali bertemu Andi, ia merasa ada kebahagiaan kecil yang selama ini hilang dari hidupnya. Andi memperlakukannya dengan tulus, tanpa pamrih. Tidak ada pandangan penuh kepalsuan seperti kebanyakan orang kaya yang hanya ingin keuntungan darinya. Andi menatapnya dengan cara yang berbeda, bukan karena status atau hartanya, tapi karena ia seorang wanita. Hal itu membuat Nadia merasa dihargai. Suatu sore, setelah beberapa kali bertemu,
Nadia tiba-tiba mengajak Andi duduk di warung kecil pinggir jalan. Warung sederhana yang biasanya dipenuhi tukang ojek dan pedagang kaki lima. Andi sempat kebingungan, merasa tidak pantas duduk bersama seorang wanita sekelas Nadia. Namun Nadia menepuk kursi plastik di sampingnya. "Duduk saja, Mas. Saya juga pengen ngerasain makan di tempat begini. Nggak harus selalu restoran mewah kan?" Andi menatap wajahnya, sedikit ragu. "Bu, nanti orang-orang ngomong macam-macam. Saya ini cuma..." Nadia tersenyum menenangkan. "Biarkan saja. Toh yang penting saya nyaman. Lagi pula, siapa mereka sampai bisa menentukan kebahagiaan saya?" Ucapan itu membuat dada Andi bergetar. Mereka pun duduk berdua, menikmati sepiring nasi goreng sederhana. Bagi Andi, itu momen tak terlupakan. Duduk berdampingan dengan wanita yang begitu jauh dari kehidupannya, sambil tertawa kecil, membicarakan hal-hal remeh. Bagi Nadia, itu adalah kebebasan kecil. Sesaat, ia merasa lepas dari status dan beban yang selama ini mengekangnya. Hari-hari berikutnya, kebersamaan itu semakin sering terjadi. Kadang Nadia sengaja mampir ke warung kopi, tempat Andi sering beristirahat. Kadang mereka hanya berbicara sebentar di pinggir jalan. Tapi percakapan singkat itu sudah cukup membuat hati mereka berdebar. Keduanya sadar apa yang mereka jalani berbahaya, tapi entah mengapa mereka sulit berhenti. Dalam kesepian malamnya, Nadia sering merenung di kamar. Ia menatap cincin kawinnya, bertanya pada dirinya sendiri, mengapa bisa sampai seperti ini? Ia masih istri Rudi, tapi mengapa hatinya mulai jatuh pada pria lain? Air matanya sering menetes tanpa ia sadari. Namun semakin ia mencoba mengingkari, semakin ia merindukan senyum sederhana Andi. Di sisi lain, Andi juga mulai gelisah. Setiap kali mendorong gerobaknya melewati dealer mobil itu, ia selalu merasa canggung. Ia takut ada karyawan yang memperhatikan kedekatan mereka. Ia juga takut kalau Nadia dimarahi suaminya atau dicap buruk oleh orang-orang. Tapi yang paling ia takutkan adalah hatinya sendiri. Ia merasa bersalah karena menaruh rasa pada wanita yang sudah dimiliki orang lain. Tapi ia tidak bisa membohongi dirinya. Suatu malam, hujan turun deras. Andi berteduh di bawah jembatan penyeberangan, menggigil kedinginan. Tiba-tiba, sebuah mobil berhenti di dekatnya. Dari balik kaca, muncul wajah Nadia. "Mas Andi, sini, nanti masuk angin," panggilnya sambil membuka pintu. Andi terkejut. "Bu, gak usah repot, saya biasa begini." "Biasa bukan berarti harus dibiarkan. Ayo naik," jawab Nadia tegas. Andi akhirnya menurut. Duduk di kursi penumpang mobil mewah itu membuatnya kikuk. Tapi Nadia hanya tersenyum. "Saya nggak tenang kalau tahu kamu kehujanan begitu. Kamu ini terlalu keras sama diri sendiri." Di dalam mobil, suasana hening. Hanya suara hujan yang menetes di luar. Hati mereka berdua berdetak kencang. Andi melirik Nadia sekilas. Wajah wanita itu tampak sendu, matanya menerawang. Ada kesepian yang dalam, yang bahkan harta dan kemewahan tak mampu mengobatinya. "Bu, kalau boleh saya tanya, Ibu bahagia nggak dengan hidup sekarang?" Andi akhirnya memberanikan diri bicara. Nadia menoleh, matanya berkaca-kaca. Ia terdiam lama sebelum akhirnya berbisik. "Kalau cuma dilihat dari luar, orang pikir saya bahagia. Tapi kenyataannya, saya kesepian, Mas." Kalimat itu menusuk hati Andi. Ia ingin berkata sesuatu, ingin menenangkan, tapi lidahnya keluh. Ia hanya bisa menunduk, menahan gejolak perasaan yang semakin sulit ia kendalikan. Malam itu menjadi titik balik. Mereka semakin sering bertemu diam-diam. Tidak ada yang tahu, bahkan sahabat dekat Nadia sekalipun. Mereka seolah menciptakan dunia kecil yang hanya mereka berdua yang mengerti. Dunia yang penuh kehangatan, tapi sekaligus penuh dosa. Andi tahu ini salah. Ia tahu dirinya seharusnya menjauh. Namun setiap kali ia mencoba melangkah mundur,
Nadia justru semakin mendekat. Senyumnya, perhatiannya, semuanya membuat Andi terjebak lebih dalam. Begitu pula dengan Nadia. Ia sadar langkahnya berbahaya, tapi ia merasa hidup kembali setiap kali bersama Andi. Kebersamaan itu menjadi rahasia yang mereka sembunyikan rapat-rapat. Di balik gemerlap kota, di balik status dan perbedaan dunia mereka, ada kisah cinta terlarang yang perlahan tumbuh. Kisah yang membuat mereka bahagia sesaat, tapi juga menyimpan luka yang kelak akan menghantam begitu keras. Hari demi hari berlalu, hubungan Andi dan Nadia makin sulit untuk disembunyikan. Awalnya, mereka hanya bertemu sebentar di warung kopi atau saat Andi lewat di depan dealer. Namun kini Nadia mulai berani melakukan hal-hal yang lebih jauh. Ia pernah sengaja memanggil Andi masuk ke kantornya dengan alasan sederhana, hanya untuk makan siang bersama. Saat itu, Andi benar-benar bingung. Duduk di ruang kerja seorang bos besar yang penuh dengan meja kaca, sofa empuk, dan aroma parfum mewah yang asing baginya. Sementara di meja tersaji makanan yang bahkan namanya pun tidak pernah ia dengar sebelumnya. Nadia melihat wajah Andi yang kikuk, lalu tersenyum lembut. "Mas Andi, jangan canggung, anggap saja ini warung biasa. Saya cuma ingin makan bareng kamu. Tahu nggak, sejak lama saya nggak pernah makan dengan hati yang tenang. Biasanya selalu terburu-buru, atau cuma formalitas dengan orang-orang bisnis. Tapi sama kamu, saya bisa jadi diri sendiri." Ucapan itu membuat dada Andi bergetar. Ia menunduk dalam-dalam, berusaha menyembunyikan wajahnya yang memerah. Dalam hatinya berkecamuk rasa bahagia sekaligus takut. Bahagia karena wanita sekelas Nadia mau memperlakukannya dengan begitu istimewa. Tapi juga takut karena ia sadar betul ini adalah jalan yang salah. Ia hanyalah pemulung miskin, sementara Nadia adalah istri orang. Jika rahasia ini terbongkar, bukan hanya dirinya yang hancur, tapi juga nama baik Nadia. Namun semakin hari, mereka semakin sulit untuk berhenti. Setiap kali Andi mencoba menjauh, Nadia justru semakin mendekat. Wanita itu selalu punya alasan untuk bertemu. Kadang ia pura-pura memberi Andi makanan, kadang meminta bantuan sepele seperti memindahkan barang kecil, atau sekadar menemani berjalan sebentar keluar dealer. Semua alasan itu hanyalah jembatan agar mereka bisa bersama, walau sejenak di setiap pertemuan. Keduanya saling berusaha menahan diri, tapi hati manusia memang tak bisa dibohongi. Tatapan mereka seringkali terlalu lama bertemu, senyum mereka seringkali terlalu hangat, dan percakapan mereka terlalu dalam untuk sekadar teman biasa. Ada getaran di setiap kata, ada debaran di setiap pertemuan yang membuat mereka terjebak lebih jauh ke dalam api cinta terlarang ini. Malam itu, setelah dealer tutup, Nadia sengaja menahan Andi agar tidak buru-buru pergi. "Mas, kamu bisa sebentar nemenin saya?" tanya Nadia dengan nada lembut. Andi ragu, tapi akhirnya mengangguk. Mereka pun duduk berdua di ruang kantor yang kini sunyi. Lampu-lampu dealer sebagian sudah padam, hanya ruangan Nadia yang masih terang. Nadia membuka percakapan dengan suara lirih. "Kadang saya iri sama hidupmu, Mas. Kamu kelihatan bebas, gak harus berpura-pura jadi orang yang selalu kuat. Semua orang lihat saya sukses, cantik, punya segalanya. Tapi gak ada yang tahu, hati saya kosong." Andi terdiam, hatinya sakit mendengar itu. Ia ingin menguatkan Nadia, tapi ia tahu kata-kata sederhana darinya mungkin tak cukup. Namun akhirnya ia memberanikan diri berkata, "Saya nggak tahu harus bilang apa, Bu. Tapi buat saya, Ibu itu sudah lebih dari cukup. Saya kagum, walau ada masalah, Ibu tetap kuat. Saya sendiri kadang nggak tahu besok harus makan apa. Tapi lihat Ibu, saya merasa ada semangat." Mata Nadia berkaca-kaca. Ia menatap Andi dengan tatapan yang begitu dalam. "Mas Andi, kamu selalu bikin saya merasa dihargai. Suami saya, Rudi,
Mungkin gak ada waktu buat lihat saya sebagai wanita. Dia hanya lihat saya sebagai partner bisnis. Orang yang harus ikut menjaga nama besar keluarga. Tapi sama kamu, saya merasa jadi diri saya. Itu yang bikin saya gak bisa berhenti ketemu kamu. Andi menelan ludah. Hatinya berdebar kencang. Ia tahu, batas ini semakin lama semakin kabur. Ia tahu, mereka sedang berjalan di jalur berbahaya. Namun di saat yang sama, ada rasa hangat yang begitu ia butuhkan. Seumur hidup, Andi jarang merasakan dicintai. Orang tuanya sudah lama meninggal, hidupnya keras, semua orang meremehkannya. Dan kini, ada seorang wanita cantik dan sukses yang melihatnya dengan penuh perhatian. Itu membuat Andi bimbang antara logika dan perasaan. Hari-hari berikutnya, Andi semakin sering menjadi pelarian bagi Nadia. Jika ada pertengkaran kecil dengan suaminya, Nadia langsung mencari cara untuk menemui Andi. Kadang mereka hanya duduk di pinggir jalan sambil minum teh hangat dari warung. Kadang berjalan kaki menyusuri trotoar kota yang ramai. Semua itu sederhana, tapi bagi Nadia itu jauh lebih berharga daripada makan malam di restoran bintang 5 dengan suaminya. Andi sering merasa khawatir. Bu, kalau orang lihat kita terus-terusan begini, nanti gimana? Namun Nadia hanya menjawab, biarkan saja, hidup ini singkat mas. Saya capek berpura-pura bahagia sama kamu. Saya merasa hidup. Ucapan itu semakin membuat Andi terjebak. Ia tahu Nadia tulus, tapi ia juga tahu cinta ini tidak seharusnya ada. Meski begitu, setiap kali ia mencoba berpaling, ia justru semakin merindukan senyum dan tatapan lembut wanita itu. Suatu malam, mereka kembali bertemu di sebuah kafe kecil di sudut kota. Kafe itu sepi, hanya ada beberapa orang. Mereka duduk di pojok, berbicara pelan agar tak menarik perhatian. Saat itu, Nadia tampak lelah, wajahnya pucat, matanya sembab, seakan habis menangis. Andi, panggilnya pelan. Aku gak tahu sampai kapan aku bisa kuat. Aku gak pernah cerita ke siapa-siapa. Tapi aku rasa rumah tanggaku sudah gak ada artinya lagi. Rudy gak pernah peduli. Bahkan kalau aku sakit, dia pun gak peduli. Aku cuma butuh seseorang yang bisa bikin aku merasa ada. Andi terdiam lama. Hatinya bergejolak. Ia ingin berkata bahwa dirinya selalu ada. Tapi ia tahu, ia tidak punya hak untuk mengisi ruang kosong itu. Ia hanya bisa menggenggam gelas kopi di depannya erat-erat, mencoba menahan emosi. Namun saat Nadia menggenggam tangannya, Andi tak mampu lagi menghindar. Genggaman itu sederhana, tapi hangat. Andi merasakan getaran yang membuatnya kehilangan kendali. Mereka saling berpandangan lama, dan dalam tatapan itu ada banyak hal yang tak terucap. Rindu, kasih sayang, juga rasa bersalah. Tapi semuanya bercampur jadi satu. Andi menarik tangannya perlahan, mencoba menguasai diri. Bu, ini gak benar. Kalau suami ibu tahu, Nadia memotong dengan suara bergetar. Biarkan orang bilang apa. Mas, aku cuma butuh kamu. Aku gak pernah merasa hidup begini sebelumnya. Kata-kata itu menghantam Andi seperti badai. Ia tahu ini salah. Ia tahu batas seharusnya. Tapi ia tak sanggup mengingkarinya lagi. Malam itu, hati mereka semakin menyatu, walau dunia akan menganggapnya dosa. Sejak malam itu, api cinta mereka semakin besar. Mereka tidak lagi sekadar bertemu di warung atau pinggir jalan. Nadia bahkan berani mengajak Andi keluar kota dengan alasan urusan kerja, padahal hanya untuk menghabiskan waktu bersama. Andi pun terbawa arus. Ia tidak lagi bisa menolak. Di hotel sederhana, tempat mereka menginap, Andi sempat berdiri lama di depan jendela, melihat lampu kota berkelip. Kenapa harus aku, Bu? Kenapa bukan orang lain yang lebih pantas? Tanyanya pelan. Nadia mendekat, berdiri di sampingnya. Karena hanya kamu yang bisa bikin aku merasa dicintai, bukan hartaku, bukan statusku, tapi aku sebagai manusia. Itu alasan kenapa aku pilih kamu, Andi. Andi memejamkan mata. Ia tahu,
Sejak saat itu, hidupnya tidak akan sama lagi. Api cinta terlarang ini sudah terlanjur membakar mereka berdua. Tidak ada jalan kembali, hanya ada dua kemungkinan. Kebahagiaan yang singkat atau kehancuran yang pasti. Dan di lubuk hati terdalam, Andi mulai sadar. Api cinta ini bukan lagi sekadar percikan kecil. Ia sudah menjadi kobaran besar yang suatu saat akan menghanguskan segalanya. Malam itu, hujan turun pelan, membasahi jalanan kota. Lampu-lampu kafe kecil yang berada di sudut jalan menyala redup, memberi suasana tenang sekaligus hangat. Di dalam kafe, hanya ada beberapa orang yang duduk sambil menikmati kopi, sebagian lagi sibuk dengan ponsel mereka. Di pojok ruangan, Nadia dan Andi duduk berdua. Wajah Nadia terlihat murung, matanya sembab, seolah baru saja menangis. Andi berusaha menghibur dengan obrolan kecil, sesekali mengajaknya tertawa. Meski hatinya sendiri juga penuh rasa was-was. Mereka berdua tahu hubungan ini tidak benar, tapi mereka juga tidak sanggup melepaskannya. Mas, aku capek. Aku benar-benar capek hidup begini. Aku bahkan sudah gak ingat kapan terakhir kali suamiku menatap wajahku dengan hangat, kata Nadia lirih sambil memutar sendok kecil di gelasnya. Andi menatapnya dalam-dalam. Bu, saya tahu ibu terluka, tapi saya juga takut, Bu. Dunia kita beda. Kalau orang tahu, apa kata mereka? Saya takut ibu makin disakiti. Nadia tersenyum pahit. Orang mungkin akan menghujat, tapi buatku lebih menyakitkan kalau terus-terusan hidup pura-pura bahagia. Sama kamu, aku bisa merasa ada lagi. Aku bisa bernapas. Kalimat itu menusuk Andi. Ia ingin menjawab, ingin berkata bahwa ia pun merasa sama. Tapi sebelum sempat berbicara lebih jauh, pintu kafe terbuka dengan kasar. Seorang pria masuk dengan wajah merah padam. Matanya tajam menatap ke arah mereka berdua. Itu adalah Rudi, suami Nadia. Andi, Nadia tercekat. Wajahnya langsung pucat. Rudi melangkah cepat mendekati meja mereka tanpa mempedulikan orang-orang yang kini mulai memperhatikan. Suaranya keras dan penuh amarah. Jadi ini alasannya kamu selalu pulang malam? Jadi ini kerjaanmu? Hah, Nat, duduk berduaan dengan pemulung rendahan ini. Semua orang di kafe langsung menoleh. Beberapa berbisik-bisik, sebagian lagi langsung mengeluarkan ponsel, merekam kejadian itu. Suasana yang tadinya tenang berubah jadi riuh. Andi berdiri dengan wajah panik. Pak, bukan seperti yang Bapak pikir. Saya cuma diam kamu, bentak Rudi sambil menunjuk Andi dengan marah. Kamu pikir saya nggak tahu siapa kamu? Pemulung miskin berani-beraninya ngerebut istri orang kaya. Dasar nggak tahu diri. Nadia meneteskan air mata, mencoba menenangkan suaminya. Mas, tolong jangan bikin ribut di sini. Bukan seperti itu. Bukan seperti itu. Rudi memotong dengan suara yang semakin keras. Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, kamu duduk mesra sama dia. Apa kurangnya saya sampai kamu rela jatuh ke pelukan orang kayak dia? Kata-kata itu membuat dada Andi serasa diremuk. Orang-orang di sekitar mulai menunjuk dan berbisik. Sebagian bahkan tertawa mengejek. Masa bos dealer jatuh sama pemulung? Terdengar jelas dari salah satu pengunjung. Andi ingin menjelaskan, ingin membela diri, tapi suaranya tenggelam oleh teriakan Rudi. Kalau bukan karena malu, saya sudah hajar kamu sekarang juga. Pergi dari sini. Dasar sampah masyarakat. Air muka Andi memerah, menahan emosi. Ia ingin melawan, tapi ia sadar posisinya tidak berdaya. Jika ia melakukan sesuatu, keadaannya hanya akan semakin buruk. Ia menatap Nadia, yang kini hanya bisa menangis, lalu menunduk dalam-dalam. Dengan langkah berat, ia meninggalkan kafe itu. Sementara semua mata menatapnya dengan hinaan yang begitu menusuk. Sejak malam itu, kehidupan Andi berubah drastis. Berita tentang dirinya dan Nadia cepat sekali menyebar.
Rekaman video di kafe itu tersebar di media sosial. Jadi bahan gunjingan di lingkungan sekitar. Orang-orang di jalan yang biasanya hanya acuh, kini terang-terangan mengejeknya. Itu tuh pemulung yang ngerebut istri orang kaya, bisik-bisik terdengar setiap kali Andi lewat. Ada pula yang tertawa, mimpi ketinggian kali dia. Pikirannya bisa sama bos dealer. Hinaan itu jauh lebih menyakitkan daripada lapar atau letih yang biasa ia alami. Setiap langkahnya kini terasa berat. Ia bahkan mulai takut keluar rumah karena tatapan orang-orang terasa seperti pisau yang menusuk jantungnya. Namun ia tidak bisa berhenti bekerja. Sebab itu, satu-satunya cara ia bertahan hidup. Dengan gerobak tuanya, ia tetap mengais botol plastik dan kardus. Meski setiap kali melewati jalanan, ada saja orang yang menunjuk sambil tertawa. Di sisi lain, Nadia pun mengalami tekanan luar biasa. Rudi marah besar, dan hampir setiap malam mereka bertengkar hebat. Kamu sudah bikin saya malu besar, Nat. Semua orang bisnis tahu. Bagaimana saya bisa angkat kepala setelah ini? Bentak Rudi suatu malam. Nadia hanya menangis. Aku gak bermaksud bikin kamu malu. Aku cuma kesepian, Mas. Aku butuh kamu. Tapi kamu selalu gak ada. Namun bukannya mengerti, Rudi semakin keras. Alasan? Semua cuma alasan. Kamu sudah mempermalukan saya. Mempermalukan keluarga kita. Kalau bukan karena nama baik, sudah saya ceraikan kamu dari dulu. Ucapan itu menusuk hati Nadia dalam. Ia terjebak antara mempertahankan rumah tangganya demi nama baik atau mengikuti hatinya yang sebenarnya. Namun satu hal yang pasti, hidupnya tidak lagi sama sejak malam itu. Andi pun semakin tenggelam dalam rasa bersalah. Ia merasa menjadi penyebab semua kekacauan ini. Malam-malamnya dipenuhi kegelisahan. Bahkan seringkali ia menangis dalam diam. Ia menyesali langkahnya, tapi sekaligus tidak bisa menghapus rasa cintanya pada Nadia. Wajah wanita itu selalu muncul di pikirannya. Setiap kali ia menutup mata, masyarakat semakin kejam. Jika dulu Andi hanya dianggap pemulung tak berguna, kini ia dicap sebagai perusak rumah tangga orang. Julukan itu melekat di mana-mana. Bahkan beberapa tukang ojek yang dulu sekadar menyapanya, kini ikut mengejek. Hei Andi, cari botol aja. Jangan cari istri orang, teriak salah satunya sambil tertawa keras. Andi hanya menunduk. Setiap ejekan itu bagai batu yang menghantam kepalanya. Tapi ia tidak bisa melawan, karena ia tahu semua sudah terlanjur. Sementara Nadia semakin jarang terlihat di dealer. Ia memilih berdiam di rumah, mengurung diri, enggan bertemu orang. Ia tahu jika ia keluar, pandangan sinis akan menghantamnya. Meski begitu, hatinya tetap merindukan Andi di tengah kesepian dan tekanan dari suaminya. Satu-satunya yang ia inginkan hanyalah duduk bersama Andi lagi. Walau hanya sebentar, Andi sendiri merasa rindu yang sama, tapi ia juga diliputi rasa takut. Setiap kali ia ingin menemui Nadia, bayangan wajah marah Rudi dan hinaan orang-orang kembali menghantui. Ia tahu jika sekali saja mereka bertemu lagi, semua bisa semakin kacau. Namun rasa cinta itu begitu sulit dihapus. Pada suatu malam yang sunyi, Andi duduk sendirian di tepi jalan, menatap lampu kota yang berkelip. Hatinya hancur berkeping-keping. Ia bergumam lirih, andai saja aku bukan pemulung. Andai saja aku bukan orang seperti ini, mungkin ceritanya gak akan begini. Air matanya jatuh tanpa ia sadari. Ia merasa terjebak di jalan buntu. Cinta yang tulus itu kini berubah jadi beban yang hampir menghancurkan hidupnya. Dunia seakan menertawakannya, menekan dari segala sisi. Dan ia tahu, badai yang lebih besar mungkin sedang menunggunya di depan. Malam rahasia itu telah terbongkar. Tidak ada lagi jalan kembali. Api cinta terlarang yang dulu memberi hangat, kini justru membakar mereka berdua dengan luka yang tak terpadamkan. Malam itu, udara terasa begitu dingin, meski hujan sudah lama reda. Jalanan lengang, hanya sesekali terdengar suara motor melintas. Andi mendorong gerobak tuanya
yang sudah penuh dengan kardus basah dan botol plastik. Setiap langkah terasa berat, bukan hanya karena beban gerobak, tapi juga karena beban di dadanya yang tak pernah hilang. Tatapannya kosong, pikirannya melayang jauh ke hari-hari. Lalu ketika Nadia masih berani tersenyum hangat di hadapannya, semuanya kini hanya kenangan yang pahit untuk diingat. Sejak kejadian di kafe, Andi tak pernah lagi bertemu Nadia. Ia mendengar kabar dari orang-orang bahwa suami Nadia melarang istrinya keluar rumah, kecuali ditemani. Nadia benar-benar dijauhkan dari dunia luar, seolah dikurung dalam sangkar emas. Nama baik keluarga menjadi alasan utama. Namun Andi tahu, lebih dari itu, Rudi ingin memastikan bahwa istrinya tidak lagi berhubungan dengannya. Pemulung miskin yang dianggap berani melewati batas. Malam itu, ketika Andi berhenti sejenak di bawah pohon besar untuk menghela napas, ia menatap ke langit. Bintang-bintang terlihat samar, tertutup awan tipis. Dengan suara lirih, ia bergumam, "Seandainya aku bukan pemulung, mungkin kita bisa berjalan bersama tanpa takut. Seandainya aku punya sedikit saja harga diri di mata mereka, mungkin aku gak akan kehilanganmu." Air matanya mengalir tanpa bisa ia tahan. Tangannya yang kasar karena kerja keras mencoba menyeka pipinya, tapi rasa sakit di hatinya tak bisa dihapuskan. Di balik kesederhanaannya, Andi menyimpan cinta yang besar. Cinta yang kini berubah jadi luka paling dalam. Di tempat lain, di sebuah rumah besar dengan dinding kokoh dan lampu kristal bergelantungan, Nadia duduk sendiri di ruang tamu yang luas. Rumah itu tampak indah dan penuh kemewahan, tapi hatinya terasa kosong. Ia menatap foto pernikahannya yang terpajang di dinding. Wajahnya tersenyum di foto itu, berdiri di samping Rudi dengan gaun putih yang anggun. Namun senyum itu kini terasa asing baginya. Di genggaman tangannya ada sebuah ponsel. Sudah berkali-kali ia ingin menghubungi Andi, tapi ia selalu mengurungkan niat. Ia tahu, jika suaminya sampai tahu, hidupnya akan makin hancur. Namun rasa rindunya tak terbendung. Setiap malam, sebelum tidur, wajah Andi selalu hadir dalam pikirannya. Senyum tulus lelaki itu, perhatian kecil yang selalu ia berikan, dan tatapan mata yang membuatnya merasa benar-benar berharga. Semua itu membuat hatinya bergetar, sekaligus sakit. Nadia menarik napas panjang, lalu berbisik, "Mas Andi, apa kamu baik-baik saja di luar sana? Apa kamu masih ingat aku seperti aku mengingatmu sekarang?" Air matanya jatuh ke layar ponsel. Ia tahu, cinta itu sudah berakhir, tapi perasaannya tak bisa begitu saja dihapus. Meski ia kembali ke kehidupan mewah, hati kecilnya justru merasa lebih miskin dari sebelumnya. Ia kehilangan lelaki sederhana yang mampu memberinya rasa hidup. Hari-hari terus berjalan. Andi tetap mendorong gerobaknya setiap pagi hingga malam. Namun, semangatnya kini tak sama lagi. Jika dulu ia masih bisa tertawa kecil meski diremehkan orang, kini wajahnya selalu muram. Orang-orang yang mengenalnya pun menyadari perubahan itu. Kasihan ya, Andi. Sejak ketahuan sama Bu Nadia, dia kayak orang gak punya semangat lagi. Begitu bisik-bisik yang terdengar di pasar. Meski begitu, Andi tetap berusaha bertahan. Ia tak punya pilihan lain. Setiap kali ia merasa putus asa, ia mengingat wajah ibunya yang sudah lama meninggal, lalu berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak menyerah. Namun tetap saja, luka di hatinya tidak pernah sembuh. Suatu malam, saat Andi sedang beristirahat di tepi jalan dengan gerobaknya, seorang pengemudi ojek menghampirinya. "Andre, aku tadi lihat Bu Nadia di mobilnya. Wajahnya pucat, kayak orang sakit," katanya sambil menyalakan rokok. Andi terdiam, hatinya langsung gelisah. Ia ingin tahu kabar Nadia, tapi ia juga sadar dirinya sudah tak punya hak lagi. Namun malam itu, ia tidak bisa tidur. Bayangan tentang Nadia yang sakit terus menghantuinya. Beberapa hari kemudian, kabar lain sampai di telinganya. Katanya,
Bu Nadia sering pingsan sekarang. Mungkin karena stres? Begitu kata seorang penjual warung. Mendengar itu, dada Andi semakin sesak. Ia merasa bersalah. Seolah semua penderitaan yang dialami Nadia adalah akibat dari hubungannya dengannya. Sementara itu, di rumah besar itu, Nadia memang semakin rapuh. Pertengkaran dengan Rudy tak pernah berhenti. Setiap kali ia mencoba menjelaskan bahwa ia hanya butuh perhatian, Rudy selalu membalas dengan amarah. Cukup, jangan lagi bawa-bawa pemulung itu di kepalaku. Kalau kamu masih memikirkannya, saya anggap kamu gak butuh rumah ini. Gak butuh saya, gak butuh semua yang sudah saya kasih. Nadia hanya bisa terdiam sambil menangis. Ia merasa terjebak dalam penjara tanpa dinding. Badannya mulai lemah. Ia sering sakit kepala dan sulit tidur. Namun, ia tidak punya tempat untuk lari. Satu-satunya pelarian hanyalah mengenang Andi dalam hatinya. Waktu terus bergulir. Hingga suatu malam, Andi kembali duduk di tepi jalan menatap bintang. Gerobaknya kosong. Ia baru saja selesai berkeliling. Udara malam menusuk tulangnya. Tapi yang lebih menyakitkan adalah rasa sepi yang mencekik. Ia berbisik lirih. Nadia, mungkin di dunia ini kita nggak ditakdirkan bersama. Tapi di hatiku, kamu nggak pernah hilang. Air matanya jatuh lagi, menetes ke tanah yang basah. Malam itu terasa begitu panjang. Keesokan harinya, kabar duka menyebar. Nadia ditemukan pingsan di kamarnya dan tak pernah bangun lagi. Semua orang terkejut. Rumah besar itu dipenuhi pelayat. Ucapan belasungkawa datang silih berganti. Namun di balik semua itu, ada satu hati yang paling hancur Andi. Ia mendengar kabar itu dari seorang kenalan di pasar. Tubuhnya langsung lemas, seakan dunia runtuh menimpanya. Tangannya gemetar, kakinya goyah. Enggak mungkin, Bu Nadia, enggak mungkin. Suaranya bergetar, nyaris tak terdengar. Andi tidak berani datang ke rumah duka. Ia tahu, jika ia muncul, hanya akan jadi bahan hinaan dan kemarahan. Namun dari jauh, ia melihat keramaian di depan rumah besar itu. Orang-orang berduka, tapi tak ada yang tahu betapa dalam luka di hatinya. Malam itu, ia berjalan sendirian di jalanan sepi. Gerobaknya ia tinggalkan di sudut gang. Ia menatap ke langit yang gelap tanpa bintang. Suaranya serak saat berbisik, Nadia, maafkan aku. Aku gak bisa bikin kamu bahagia. Aku gak bisa nyelamatin kamu dari semua itu. Seandainya aku punya kekuatan, aku akan rebut kamu dari hidupmu yang penuh penderitaan. Tapi aku cuma pemulung. Aku gak bisa apa-apa. Air matanya mengalir deras tanpa henti. Malam itu, Andi merasa benar-benar hancur. Hidupnya sudah tidak sama lagi. Hari-hari berikutnya, Andi berjalan dengan tubuh yang makin kurus. Ia tetap bekerja, tapi semangatnya hilang. Orang-orang yang dulu menghina kini merasa iba, tapi semua sudah terlambat. Cinta yang tulus itu telah berakhir bersama kepergian Nadia. Andi kini hanya punya kenangan. Senyum Nadia, tatapan hangatnya, suara lembutnya, semuanya tersimpan di hatinya selamanya. Namun kenangan itu bukan kebahagiaan, melainkan luka yang terus menganga. Di suatu malam yang sunyi, Andi kembali duduk menatap langit. Dengan suara lirih ia berkata, "Seandainya aku terlahir bukan sebagai pemulung, mungkin ceritanya berbeda. Tapi biarlah, aku akan tetap mencintaimu Nadia sampai akhir hidupku." Dan malam itu, di bawah bintang yang redup, seorang pemulung sederhana menangis sendirian, meratapi cinta yang berakhir tragis. Kisah mereka tidak pernah mendapat restu, tidak pernah menemukan jalan keluar, hanya meninggalkan jejak luka dan penyesalan yang tak akan pernah hilang.